kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam bagi orang-orang yang memahami dan menerapkan apa yang dijelaskan dari keutamaan Islam ini. Kita telah sampai pada bab firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya barang siapa yang memilih selain agama Islam, yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Dan di akhirat nanti dia termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Ayyuhal ikhwa wal akhawat al-afadil, penjelasan tentang Islam, bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang Allah terima. Tidak ada suatu agama pun selain Islam yang Allah terima. Maka Islam itu, ayyuhal ikhwah, artinya berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ma ja'at bihi rusul alaihimus salatu wassalam. Islam secara umum maknanya adalah semua yang datang. Islam adalah yang datang dari para rasul. Adalah apa yang datang dari para rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Di setiap waktu sesuai dengan zaman yang didatangkan oleh para rasul. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, setelah diutusnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam adalah, pengertian Islam adalah wa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam itu yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Karena kenapa kok yang didatangkan Nabi Muhammad saja? Kenapa rasul-rasul yang lain tidak didatangkan oleh tidak cukup kita mengikuti mereka saja? Kenapa harus mengikuti rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW? Karena Allah telah menyebutkan bahwa Nabi yang terakhir ini sebagai penutup dan penyempurna syariat-syariat Nabi sebelumnya. Karena Allah Azza wa Jalla juga telah mengabarkan kepada rasul-rasul sebelumnya bahwa rasul-rasul sebelumnya mengabarkan kepada umat mereka bahwa wajib mengikuti Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, apabila beliau datang, apabila beliau telah diutus. Maka tidak ada lagi nabi-nabi sebelumnya yang cukup bagi kita mengikutinya sampai kita mengikuti Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan itulah Islam. Maka Islam, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, adalah al-inqiyadu lillahi bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah dalam menjalankan ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari syirik, wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqt, dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah di setiap waktu kepada rasul-rasulnya. Itulah Islam secara umum. Jadi Islam secara umum adalah al-inqiyadu lillahi bitta'ah. Ini Islam yang dianut oleh seluruh para nabi dan rasul adalah al-inqiyadu lillahi bitta'ah, tunduk kepada Allah untuk menjalankan ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas dari kesyirikan, wa ibadatihi, dan hanya menyembah Allah satu-satunya, hasba ma syuri'a fi kulli waqt, sesuai dengan syariat yang datang kepada mereka di setiap waktu. Adapun Islam secara khusus, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan,
amma ba'da bi'atsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu shara al-Islam huwa ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengertian Islam menjadi apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad wajib diikuti oleh seluruh manusia. Maka di sini berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wala yasa'u ahadan an yakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi seorang pun keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-anbiya'is sabiqin. Bahkan para nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, la wujida ahadun minhum, kalau seandainya ada salah satu dari mereka yang masih hidup setelah Nabi Muhammad SAW diutus, fa innahu la yas'uhu an yakhruja an ta'ati Muhammad SAW. Maka beliau tidak boleh keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan jika Nabi Musa masih hidup sampai setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Musa akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 81 dan 82, Allah berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum litu'minunna bihi wa latansurunnah." Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 81. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul. Nah, ini para nabi yang menyampaikan itu. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Datang kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Beliau membenarkan apa yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. La tu'minunna bihi. Kalian benar-benar akan beriman kepadanya. Wa la tansurunnah. Dan benar-benar kalian akan menolongnya. Ini perintah. Perintah semua yang datang. Umat nabi-nabi sebelumnya. Ketika datang nabi yang terakhir, seluruh nabi perintahkan untuk beriman kepadanya. Kepada nabi yang terakhir dan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Maka Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku? Yang demikian itu perjanjian Allah untuk mengikuti nabi yang terakhir. Maka mereka mengatakan, kami setuju. Kami setuju. Qala fashhadu.
wa anna ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Maka kalau begitu bersaksilah, kata Allah. Yani Allah perintahkan para nabi untuk bersaksi atas persaksian mereka, yaitu agar mereka mentaati nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aku menjadi saksi bersama kalian. Dan barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka termasuk orang-orang fasik. Ayat surat Ali Imran ayat 81 dan 82. Di dalam surat ini, ayat 81 dan 82, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasul-Rasul terakhir, kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan kepada manusia yang, kepada umatnya, agar jika datang Rasul yang terakhir, wajib mereka mengikutinya. Wajib mentaati perintahnya. Mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama-agama sebelumnya selesai. Syariat-syariat sebelumnya selesai. Begitu pula amalan-amalan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya selesai. Sudah tertutup. Sudah ditutup hukum-hukum dan amalan tersebut. Dan syariat sebelumnya telah ditutup. Tidak berlaku lagi. Dan menjadi berlaku adalah beramal dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena perintah tersebut sebenarnya adalah milik Allah. Allah yang memerintahkan hal demikian. Dan bukanlah perintah tersebut milik seorang. Bukan perintah tersebut itu miliknya Nabi Muhammad SAW semata. Tidak. Tetapi perintah tersebut milik Allah. Allah yang mengaturnya. Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul yang terakhir. Bukan karena ingin mengikuti hawa nafsu, atau karena mengikuti syahwat, atau keinginan tertentu perintah tersebut. Tetapi perintah tersebut adalah perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan kita semua manusia untuk mengikuti Rasul yang terakhir dan memerintahkan para nabi seluruhnya untuk mentaati Nabi Muhammad SAW apabila beliau diutus. Sampai Nabi Isa alaihissalam, ayyuhal ikhwah, Nabi Isa nanti di akhir zaman, kalau beliau turun, karena Nabi Isa akan turun di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat. Kalau beliau turun, kita meyakini Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Allah hanya mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya dari kejahatan orang-orang Yahudi. Maka Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nanti di hari kiamat atau mendekati hari kiamat, Allah akan turunkan Nabi Isa dari langit. Dan apa yang dilakukan Nabi Isa? Dia akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dan akan berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana akhi Musa hayyan baina adhhirikum ma halalahu illa an yatba'ani." Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup sampai sekarang, ada di tengah-tengah kalian, maka tidak halal baginya selain dia akan mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Maka ayyuhal ikhwah, kalau ada orang-orang setelahnya dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani, mereka mengaku di zaman ini sebagai agama yang benar. Atau kalau ada saudara-saudara kita, misalnya ada orang-orang Muslim yang mengatakan agama Yahudi ini benar, agama Nasrani ini benar, agama Islam, Yahudi, Nasrani semua sama adalah agama yang benar. Dan dia tidak mengingkari akan kekufuran orang Yahudi dan Nasrani dan meyakini bahwa agama tersebut
agama yang benar, yang sah, yang sama-sama menyembah Tuhan yang satu, maka kita katakan kepada mereka, kadzabtum, kalian telah berdusta, kalian telah berbohong. Ya, kalian sebenarnya tidak mengikuti para nabi. Ya, kalau mereka mengatakan agama-agama sebelumnya kan mengikuti para nabi juga. Agama Nasrani mengikuti Nabi Isa. Agama Yahudi mengikuti Nabi Musa. Maka kita katakan kalian telah berbohong. Karena kalian tidak mengikuti Nabi Isa. Kalian tidak mengikuti Nabi Musa. Kalau kalian mengikuti Nabi Isa dan Nabi Musa, tentu kalian telah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Berkata Syekh Saleh, karena orang yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya dia telah kufur kepada seluruh Nabi. Ya, dia yang kufur mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada seluruh Nabi. Dan dia tidak memiliki agama yang benar. Karena agama Islam adalah meyakini seluruh agama yang benar, itu agama yang meyakini seluruh para nabi. Tidak hanya sebagian nabi dan rasul saja, tapi seluruhnya dia yakini dan mengikutinya. Ya. Tidak mengikuti salah satu nabi saja. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan membantah mereka. Beliau mengatakan bahwa orang Yahudi itu sebenarnya sekarang, orang Yahudi yang sekarang ini, sebenarnya mereka bukan pengikut Nabi Musa. Begitu juga orang-orang Nasrani yang sekarang, sebenarnya mereka bukan pengikut Nabi Isa alaihi wassalam. Kenapa? Karena zamannya para nabi telah selesai. Zamannya para nabi telah selesai setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Artinya, keberlakuan para nabi itu telah selesai. Maka berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang tetap berada di atas agama Yahudi, yang tetap berada di atas agama Nasrani, maka dia kafir. Dia bukan Muslim. Kenapa? Hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Nabi Musa, orang Yahudi ini. Orang Nasrani telah bermaksiat kepada Nabi Isa. Kenapa? Disebabkan mereka bermaksiat kepada Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir, alaihi wassalatu wassalam. Maka tidak mungkin seorang berada di atas agama yang benar. Kenapa? Kalau dia mengingkari dan bermaksiat kepada Nabi Musa dan Nabi Isa yang memerintahkan kaumnya untuk mengikuti Nabi yang terakhir. Mereka bermaksiat kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk mengikuti Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Mereka bermaksiat kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa memerintahkan untuk mengikuti Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kalau antum baca surat As-Saff, ya di situ dijelaskan. Mereka tidak mengikuti Nabi Musa, mereka tidak mengikuti Nabi Isa. Karena apa? Mereka mengingkari perintah Nabi Musa dan Nabi Isa yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang diutus kepada kalian, yang membenarkan apa yang ada dari Rasul sebelumku, dari kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumku, yaitu Taurat. Dan membenarkan dan memberikan dan sebagai pemberi kabar gembira terhadap Rasul yang diutus setelahku, yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Namun tatkala Rasul Nabi Muhammad datang dengan bukti-bukti, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Maka setelah diutus
Dalil kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ayat yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam dari Aisyah radhiyallahu anha, Allah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini ayyuhal ikhwah, sebenarnya ini berlaku untuk setiap orang yang tidak mau mengikuti agama Islam dan hanya mau beramal dengan amalan yang dituntun oleh Rasul-Rasul sebelumnya atau selain Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang beramal selain dari tuntunan Nabi yang mulia SAW, selain dari syariat Islam, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain dari agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang hadis tadi, bahwa hadis tadi sangat jelas bahwa semua amalan tidak akan dihitung di sisi Allah pada hari kiamat nanti, kecuali amalan yang datang dari Islam. Islam maksudnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka selain dari Islam dan Nabi Muhammad SAW, maka agama-agama yang lain itu batil, tertolak, tidak diterima Allah. Maka barang siapa yang mati, meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maksudnya kalau dia adalah umat Nabi sebelumnya, seperti umat Nabi Isa, dan barang siapa yang mati meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan dia mengikuti Nabi sebelum seperti Nabi Isa, dan dia mengesahkan Allah, tidak menyembah Nabi Isa, maka dia mati dan Islam. Akan tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, barang siapa yang mati setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sudah diutus dan dia tidak mau mengikuti, maka dia bukan mati di atas Islam. Ya. Maka tidak ada Islam lagi setelahnya kecuali Islam yang didatangkan oleh Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala katakan, wa may yabtaghi ghayra yuqbala min. Siapa yang mengikuti dan mengikuti agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Dan hadis ini yang Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai perintah kami, maka amalan ibadah tersebut tertolak. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada agama kecuali apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu setelah diutus Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama yang diterima oleh Allah. Oleh karena itu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa barang siapa yang menyelisihi tuntunan Nabi yang mulia sallallahu, ini bukan amalan-amalan atau perbuatan yang
di luar ibadah seperti adat kebiasaan, ya, amalan ibadah, dilakukan amalan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menyelisihi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak pernah mendatangkan amalan tersebut, maka ya ikhwah, tidak diragukan lagi, fahuwa mardud, amalan tertolak, tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Contoh kata Syekh Shalih Al Fauzan, barang siapa yang beramal dengan amalannya orang Yahudi, ya, amalannya orang Nasrani, atau dia membuat ajaran agama atau ajaran ibadah dalam Islam ini, dia berbuat suatu bid'ah. Bid'ah itu hal-hal yang baru dalam agama ini yang tidak pernah didatangkan oleh Islam atau tidak pernah didatangkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Dia mendatangkannya dengan sendiri. Dia katakan ini ibadah, tetapi tidak pernah ditahkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia beramal dengannya. Dan dia mengatakan ini adalah dekatan diri kepada Allah. Ini adalah ketaatan. Tapi dia tidak membawakan dalil atau bukti dari nas, dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul SAW yang sahih, maka ayyul ikhwah fahuwa mardu. Amalan tersebut tertolak bagi pelakunya, siapapun pelakunya, dan apapun amal akan tertolak. Dan siapapun pelaku orang itu, baik dia Yahudi atau Nasrani atau dia seorang Muslim yang melakukan bid'ah, Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ini dalil mengikuti Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW, mengikuti tuntunan beliau, beramal dengan syariat beliau. Allah berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yaitu yang tidak, yang namanya Nabi Muhammad SAW, mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Tertulis Nabi Muhammad SAW yang ada pada mereka. Kitab Taurat dan Injil itu ada Nabi Muhammad SAW, dan itu terbukti masih ada sampai sekarang kitab Injil yang disimpan, yang di situ tertulis Nabi Muhammad SAW, tertulis Muhammad. Kemudian kitab Injil yang datang yang baru mereka rubah itu dengan terpuji dan lainnya, padahal yang benar Muhammad, ya. Yang artinya Allah berfirman yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran,
mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat sebagai dalil bahwa, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ayat ini jelas sebagai dalil bahwa orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beruntung. Selamanya mereka tidak akan beruntung dan mereka akan merugi. Ayyuhal ikhwah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang setelahnya, yaitu babu wujubil istighna'i bimutabatihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa. Bab wajib mencukupkan diri dengan mengikuti Rasulullah. Itu yang benar, yang artinya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa selainnya, selainnya. Ya, ini terjemahan di sini agak keliru. Mengikuti Al-Quran. Wajib kita mengikuti Al-Quran. Tetapi istighna bimutab alaihi wasallam, itu yang artinya wajib kita mencukupkan diri dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ ada Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An kulli ma siwa, tanpa mengikuti selainnya. Sudah cukup kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara Allah sebutkan dan Rasul SAW sabdakan tentang wajibnya kita cukupkan diri untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW dalam segala ibadah yang kita jalankan, segala kehidupan yang kita ingin jalankan, dari muamalah, ya kita mengambil hukum dari beliau, dari segi akidah maupun segi ibadah maupun segi muamalah, ya, bergaul, dan wajib kita mengikuti Nabi Muhammad SAW tanpa kita mengikuti lain. Yaitu surat An-Nahl ayat 89, Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Untuk apa? Untuk engkau menjelaskan segala sesuatu. Di sini Allah sebutkan bahwa yang menjelaskan Al-Quran itu siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai penafsir Al-Quran. Bahwa cukup beliau sebagai penafsir Al-Quran. Jika kita tidak dapati dari sabda beliau, baru kita mencari ucapan para salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj salaf yang dengan baik. Tapi asal hukum bahwa Nabi SAW ini sebagai penafsir Al-Quran, sebagai penjelas akan Al-Quran. Allah Ta'ala kemudian dalil wajib bagi kita mengikuti dan cukup menjadikan Rasul sebagai tuntunan hidup kita, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab min at-Taurat, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di tangan Umar bin Khattab kitab Taurat. Maka Rasulullah SAW bersabda,
mutahawwikuna ya ibnal Khattab. Apakah kalian ingin masuk ke dalam jurang wahai Umar bin Khattab? Jadi Rasul SAW ketika melihat Umar bin Khattab memegang kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Tapi Umar ingin cari tahu tentang kitab Taurat. Rasul di situ melihat, maka Rasul marah. Rasul marah. Dalam riwayat yang lain beliau sampai merah muka beliau, marah sampai mengatakan kepada Umar, "Amtahawwikuna ya ibnal Khattab." Apakah engkau ingin masuk ke dalam jurang wahai Umar bin Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Law kana Musa hayyan. Wattaba'tum. Law kana Musa hayyan. Wattaba'tumuhu wa taraktumuni ajaran yang putih yang turun kepada beliau kitab Taurat ini. Ayat yang lain, "Lau kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, maka beliau selain ikut ajaran, tidak ada solusi bagi beliau. Setelah Umar mendengar sabda Nabi SAW ini, Umar bin Khattab pun mengatakan, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan." Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai nabi. Dari hadis tadi ayol ikhwah, jelas Rasul telah menjelaskan kepada Umar, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, dan kalian mengikuti ajaran Nabi Musa, maksudnya syariat sebelumnya, dan meninggalkan ajaranku. Padahal Rasul sebelumnya itu, Nabi Musa adalah kalimullah, yang digelar dengan kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah, yang diajak bicara oleh Allah. Akan tetapi walaupun beliau orang yang diajak bicara oleh Allah, fatrahnya sudah selesai. Dan seandainya kata Nabi SAW, kalian masih mau mengikuti tuntunan Nabi Musa, setelah diutusnya aku, maka kalian telah sesat. Mereka sesat karena mengikuti seorang Rasul. Iya, sesat karena mengikuti seorang Rasul. Maksudnya Rasul sebelumnya. Karena Rasul sebelumnya ini telah selesai zamannya. Dan telah datang zaman yang baru, Nabi Muhammad SAW sebagai akhir Nabi. Maka seorang bisa sesat. Apalagi mengikuti tuntunan selain Rasul. Maka manusia, ya ikhwan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, dia harus beredar di sekitar perintah Allah saja. Tidak boleh keluar dari perintah Allah dan syariat Allah. Dia harus berputar dan beredar di sekitar perintah Allah saja. Yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena syariat-syariat sebelumnya sudah tertutup dengan diturunkan syariat Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib beramal dengan an-nasikh, yang menghapus. Siapa yang menghapus itu? Syariat Nabi Muhammad. Al-Quran ini an-nasikh dikatakan, penghapus hukum sebelumnya, penghapus syariat sebelumnya. Wala yajuzul amal bin mansukh. Tidak boleh bagi kita beramal dengan yang dihapus, yaitu syariat Nabi Musa dan Nabi Isa sudah dihapus. Misalnya, contoh, kalau seandainya kata Syekh Shalih
Al-Fauzan. Ada orang yang sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjid Al-Aqsa. Dan itu syariat sebelumnya. Apa diterima? Tidak diterima sholatnya. Karena karena kiblat telah berpindah dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah. Ya. Dan sudah dihapus hukumnya. Hukum menghadap Masjid Al-Aqsa sudah dihapus. Memang itu syariat sebelumnya. Tapi sudah dihapus dengan perintah untuk menghadap Ka'bah. Maka hendaknya ayo ikhwah kita beredar di sekitar perintah Allah saja. Yang menghapus seluruh perintah-perintah sebelumnya. Ya. Maka ketika perintah sebelumnya telah dihapus, perintah dalam Taurat, perintah dalam Injil sudah dihapus, maka tidak boleh bagi kita beramal dengan perintah yang telah dihapus. Ya. Begitu pula baqiyatuddin. Semua agama yang ada sebelumnya atau syariat sebelumnya. Tidak boleh bagi seorang mengatakan saya ingin beramal dengan kitab Taurat karena ini wahyu Allah. Ya, kenapa? Karena kitab Taurat telah dihapusnya ketika Rasul marah kepada Umar dan mengingatkan beliau bahwa jika Musa berada di tengah-tengahku, maka dia akan mengikuti. Ini alasan pertama. Kitab sebelumnya telah dihapus. Alasan yang kedua, kitab sebelumnya qad hurrifat, telah dirubah-rubah oleh orang-orang yang tidak amanah. Taurat telah dirubah, telah diganti-ganti. Injil telah ditambah-tambah dan dikurang-kurangin. Kecuali Al-Quran yang Allah jaga sampai hari kiamat tetap seperti itu keadaannya. Sejak diturunkan awal kali kepada Nabi Muhammad SAW, tetap seperti itu huruf-hurufnya. Tidak akan bertambah dan berkurang. Kalau seandainya ada yang ingin merubahnya Al-Quran, ayo ikhwah, tidak mungkin akan bisa dirubah. Karena Allah akan menjaganya melalui hamba-hambanya yang hafidh. Yang akan membantah dan menjelaskan pemalih tersebut. Maka kitab-kitab sebelumnya yang sudah terhapus hukumnya, yang sudah diganti dan dirubah-rubah, itu sudah tidak bisa lagi kita amalkan dengannya. Tidak bisa kita beramal dengannya. Dari Taurat dan Injil. Karena apa? Karena Taurat dan Injil bisa karena sudah dihapus hukumnya, bisa karena telah dirubah-rubah. Maka tidak ada kitab yang tetap diamalkan kecuali Al-Quranul Karim yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah agama Islam, agama Allah ridho, agama yang tidak mengikuti hawa nafsu, yang tidak mengikuti syahwat, tapi agama Allah yang demikian. Padahal Musa itu adalah sebaik-baik para nabi Bani Israel. Karena nabi yang diajak bicara oleh Allah. Kalaupun beliau masih hidup. Dan Nabi Muhammad SAW telah diutus. Maka tidak ada lagi jalan beliau. Selain beliau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau tidak akan tetap di atas syariat beliau. Karena syariat beliau telah dihapus. Dan beliau akan datang menemui Nabi SAW dan mengikuti tuntunan beliau. Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak Allah dan Allah menetapkan hukum-hukum sesuai dengan kehendak Allah. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah ada ummul kitab, inti dari kitab. Yaitu kitab Lauhul Mahfuz.
Maka ketika Umar mendengar hal tersebut, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan." Ini kewajiban kita. Bahwa seorang manusia jika dia mengetahui kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul, tidak boleh dia membantahnya, tapi harus mengikuti Umar ini. Umar langsung mengatakan, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, sebagai hakimku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai nabiku yang harus aku ikuti. Tidak boleh membantah. Umar yang memiliki karakter yang keras saat itu, yang karakter yang ditakuti oleh manusia di seluruh kota Makkah dan Madinah. Bahkan ditakuti oleh syaitan yang Rasulullah SAW katakan, jika Umar berjalan di suatu jalan, maka syaitan akan melalui jalan yang lain karena takut dari Umar bin Khattab. Itu pun takut melawan apa yang Rasul sampaikan. Sampai beliau mengatakan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammad SAW. Umar ini beliau radhiyallahu anhu berhenti kepada apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Yang sebelumnya beliau menyangka bahwa Taurat ini terdapat kebenaran di dalamnya yang ingin beliau amalkan. Tapi setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang Taurat ini, dan beliau menjelaskan apa yang wajib diikuti, maka Umar merasa tenang dan mengatakan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah kewajiban ya ikhwan bagi setiap manusia. Apabila telah jelas baginya kebenaran, wajib bagi dia untuk segera menerimanya sebagaimana Umar bin Khattab menerimanya, bukan memikirkan pikir panjang. Ya. Kenapa ya ikhwah kita harus menerima segera? Karena kalau kita memikir panjang kebenaran ini, maka syaitan akan memalingkan hati kita dalam waktu dekat. Syaitan akan memalingkan kita. Atau kita sendiri yang akan berpaling dan tersesat karena kita terlalu banyak memikirkan kebenaran. Segera kita terima. Karena Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami membolak-balikan hati mereka dan pandangan mereka. Kenapa? Karena mereka masih memikirkan panjang tentang kebenaran. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka dahulu belum beriman pada pertama kalinya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka terompang-ambing. Ya. Maka di sini penjelasan kesesatan, kebatilan, kesalahan orang yang mengikuti selain Al-Quran atau mengikuti kitab-kitab sebelumnya dari kitab Taurat dan Injil. Karena semua itu telah dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Ayo ikhwah, selesailah kita dari bab ini. Kita cukupkan juga pembahasan bab tersebut. Dari bab cukup bagi kita mengikuti Nabi Sallam, cukup bagi kita mengikuti petunjuk Nabi SAW dari petunjuk-petunjuk yang lainnya. InsyaAllah ke depan kita akan bahas bab yang setelahnya dari bab Maja'a fil khuruj an da'wal Islam. Baik, ayo ikhwah. Kita cukupkan di bab ini. Barangkali ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal. Min fadlikum Ustaz. Berhubung karena pertanyaan yang masuk via chat dan tidak ada juga pertanyaan secara langsung, mungkin kita
langsung masuk ke sesi penutup saja sebelum kita tutup. Apakah ada nasihat terakhir, Ustaz? Nasihat tambahan? Nasihat terakhir ada tambahan. Alhamdulillah, ayo ikhwah, kita telah menyelesaikan pembahasan dari 2 bab pada pertemuan ini. Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa agama Islam, ayo ikhwah, Islam memiliki makna yang umum dan khusus. Makna yang umum adalah Islam yang dibawa oleh seluruh para rasul, para nabi dan rasul, yang artinya adalah mentauhidkan Allah dan mentaati Allah dengan baik serta menjauhi syirik. Sampai setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Islam itu menjadi makna yang khusus, yaitu wajibnya mengikuti apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW saja. Dan bahwa semua yang mengikuti syariat sebelumnya dari syariat Nabi Musa dari kalangan Yahudi dan Nasrani wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh mengatakan saya cukup dengan syariatnya Nabi Musa atau Nabi Isa. Karena syariat tersebut telah dihapus oleh Al-Quran. Dan Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan bahwa kalau seandainya turun Nabi Musa dan Nabi Isa setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka masih hidup, mereka akan ikut Nabi Muhammad SAW dan syariat beliau. Dan mereka telah menyuruh, seluruh nabi-nabi sebelumnya telah menyuruh untuk mengikuti syariat terakhir. Dan bahwa telah kita ketahui juga bahwa siapa saja yang melakukan amalan ibadah yang keluar dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah diperintahkan Nabi Muhammad, ibadah itu ikhwah, ibadah itu adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap amalan yang perbuatan yang seorang bertujuan mengatakan ini adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ibadah. Siapa saja melakukan ibadah yang tidak pernah didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti dia melakukan satu ritual ibadah yang mengatakan ini adalah ibadah, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, Allah mencintai ini, maka dia wajib mendatangkan bukti dari Nabi SAW, dari Al-Quran maupun Sunnah. Jika tidak, maka kita bertanggung jawab atas syariat tersebut, ya, atas apa yang hal yang baru tersebut akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan itu dikatakan bid'ah, sesuatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya Rasulullah SAW. Dan telah jelas tadi, ya, bid'ah sedangkan yang dibawa oleh Rasul sebelumnya kita ikuti saja. Misalnya dibawa oleh Nabi Musa, kita tahu ini dalam kitab Taurat ada, tapi tidak terdapat dalam Al-Quran, atau Al-Quran telah menghapusnya, kita tidak boleh mengamalkannya, apalagi yang tidak ada sama sekali. Contohnya dalam kitab Taurat dan Injil, sebelumnya menghadap kiblatnya ke arah Palestina. Kalau kita beramal dengan tersebut yang memang sebelumnya telah ada, maka tertolak, tidak diterima. Padahal itu syariat, tapi telah dihapus oleh Al-Quran. Kan kita untuk menghadap kiblat ke Makkah, ke arah Ka'bah. Kalau kita jalankan syariat sebelumnya tertolak, yaitu menghadap ke arah Palestina, Masjidil Aqsa, itu saja tertolak, apalagi kita mengikuti yang tidak ada syariatnya sama sekali, yang dibawa atau dibuat oleh orang-orang yang baru. Maka untuk itu kita wajib mencukupkan diri dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk ibadah. Ya,
Baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Sudah cukup bagi kita. Karena Rasul menjelaskan tadi, aku tinggalkan kalian dan putih bersih. Ya, bersih syariat ini. Lengkap. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan maslahat kecuali dijelaskan oleh Islam. Oleh Rasul. Dan tidak ada sesuatu yang memadaratkan, yang membahayakan kecuali dijelaskan oleh Islam. Ya. Maka dengan mengikuti syariat Islam, tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka seorang akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Seorang akan dicukupkan baginya segala kebutuhannya jika kita mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hajat kita dipenuhi. Dan akan lebih membersihkan hati dan dapat menghapus segala dosa-dosa. Dengan kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari keutamaan Islam, fadlul Islam, dan keutamaan orang-orang yang mencukupkan diri untuk mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keutamaan yang sangat banyak. Wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam majelis ini, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz dan kepada partisipan yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah membantu kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Kami dari Panitia Kajian Al-Futuwah HTPLN, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan ataupun kesalahan dari kata-kata panitia. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.